Jadi aksara atau tulisan yang ada di Indonesia saat ini maupun yang ada di Malaysia, mayoritas wilayah Asia Tenggara itu sudah menggunakan aksara Latin. Dan aksara Latin ini bukanlah aksara kita yang sebenarnya. Aksara kita yang sebenarnya adalah aksara Nusantara. Yang contoh aksara Nusantara yaitu ada di naskah-naskah yang ada di Indonesia. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Yusuka. Pada kali ini saya berada di tempat kelahiran saya, yaitu Desa Tanjung Tanah, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci. Kesempatan ini saya sengaja datang di saat sore-sore hari untuk menyaksikan betapa indahnya sunlight. Kita akan melihat matahari akan terbenam sebentar lagi. Daerahnya sangat menawan sekali, bisa mengobati hati yang luka, bisa menghilangkan perasaan single bagi yang single ya. Teman-teman, saya ingin menjelaskan bahwa di tempat kelahiran saya ini kenal satu-satunya pantai yang ada di Kabupaten Kerinci, yaitu Pantai Pasir Panjang. Ini pasirnya begitu putih dan seperti pantai yang ada di lautan ya, yang berada di pesisir mungkin bisa menjumpai pasir seperti ini, tetapi di Kerinci cuma ada di tempat saya. Dan itu adalah motor Supra ya, yang selalu menemani saya saat saya susah, saat saya senang, selalu berada di samping saya. Banyak yang menawarkan, tetapi selalu saya tolak karena banyak histori yang tidak bisa dihilangkan dari benak saya. Teman-teman semua, di samping pasirnya yang indah, tempat saya ini juga terkenal dengan naskah Melayu tertua di dunia. Jadi naskah ini yang tersimpan rapi di Desa Tanjung Tanah, isinya merupakan undang-undang ya. Naskah ini pertama kali ditemukan atau diteliti oleh Parkhov dari Belanda pada sekitar tahun 40-an, 1940-an. Jadi dia terkejut melihat naskah itu dan dia meneliti dengan saksama, datang langsung dari Belanda untuk melihat naskah itu. Kemudian dia juga mencatat bahwa naskah ini sangat unik dan berbeda dari yang lainnya. Bayangkan teman-teman, setelah Van der Hoop meneliti naskah itu, lalu ada seorang profesor atau ahli filologi, yaitu Pak Mr. Uli Kozok. Uli Kozok ini peneliti dari kelahiran Jerman. Dia menyatakan dia mengambil sampel dari naskah itu. Ternyata naskah itu setelah diteliti di laboratorium radiologi di luar negeri, ternyata diketahui bahwa naskah ini tertua di dunia. Nah, dan yang paling menghebohkan bahwa pada abad 13, yaitu umur naskah ini sekitar 700 atau 800 tahun yang berada di sini. Ternyata naskah ini banyak menyimpan misteri-misteri dan membuka fakta yang ada di zaman pada abad ke-13. Teman-teman, setelah saya bertanya-tanya dalam hati kita bahwa selama ini Belanda menjajah kita sekitar 3 abad lebih.
dan mereka mempelajari karakter dan seluruh ilmu pengetahuan yang ada di Indonesia, baik berupa dokumen, naskah maupun yang mana bahwa Nusantara yang meliputi wilayah Indonesia maupun Asia Tenggara, kita memiliki sebuah aksara yang sekarang ini disebut aksara pasca Pallawa. Di sini saya juga mengkritik atas penamaan aksara pasca Pallawa. Apakah tidak mungkin aksara ini berasal dari Nusantara yang seharusnya dinamakan aksara Nusantara? Kenapa saya menyatakan begitu? Ya, karena Nusantara pada saat itu sudah memiliki peradaban yang besar. Itu telah membuat kitab seperti buku yang tidak lazim digunakan pada abad 13 ke bawah. Namun di Nusantara sudah memakai aksara itu. Nah, tiba-tiba saja sang peneliti atau profesor, ahli-ahli aksara di dunia menyebut itu aksara pasca Pallawa. Seharusnya itu aksara Nusantara. Kalau aksara pasca Pallawa berarti yang memakai itu orang India. Nah, padahal kita sudah bisa menulis dan menulis surat dalam bentuk aksara tersebut. Jadi aksara atau tulisan yang ada di Indonesia saat ini maupun yang ada di Malaysia, mayoritas wilayah Asia Tenggara itu sudah menggunakan aksara Latin. Dan aksara Latin ini bukanlah aksara kita yang sebenarnya. Aksara kita yang sebenarnya adalah aksara Nusantara. Yang contoh aksara Nusantara yaitu ada di naskah-naskah yang ada di Indonesia. Silakan saudara-saudara lihat prasasti-prasasti yang ada di Indonesia itu menggunakan aksara Nusantara yang meliputi seluruh wilayah Asia Tenggara. Jadi kita jangan tertipu bahwa aksara itu berasal dari India. Bukan. Kita yang punya, kita yang pakai dan bentuk naskah, misalnya naskah Tanjung Tanah atau kitab Undang-Undang Tanjung Tanah, itu bahasanya bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Jadi kalau aksara itu berasal dari India, ya kita nggak bisa baca itu. Semua prasasti kita tidak bisa baca. Nah, kita harus bisa mengkritik dan juga memprotes hal itu. Kita harus berani mengkritik bahwa pasca Pallawa itu berasal dari Indonesia yang nama aslinya waktu dulu itu adalah aksara Nusantara. Itu saudara-saudaraku. Nah, siapakah yang lebih maju, India ataukah Nusantara pada saat itu? Ya, kita boleh tahu. Di Indonesia pada saat itu sudah berdiri candi-candi yang megah, terdiri dari lukisan-lukisan yang indah dan tulisan aksara-aksara Nusantara yang begitu unik, yang sudah lama. Di situ kita tahu bahwa kita adalah memiliki peradaban yang besar, yang cerdas. Jangan tertipu dengan penelitian-penelitian dari luar seperti ahli-ahli yang lain, saya tidak mau sebutkan. Itu menjerumuskan bahwa Indonesia adalah kasta yang rendah di dunia ini. Padahal tidak. Indonesia adalah Nusantara. Nusantara adalah suku yang terhebat dalam segala hal, seperti dalam bahari kita telah memiliki kapal-kapal besar.
Karena apa? Kita memiliki kayu yang terdapat melimpah di daerah kita. Beda dengan di daerah Eropa, daerah yang lain, itu tidak memiliki kayu-kayu yang seperti yang kita punya. Kemudian, kita telah berhasil membuat buku sekitar abad ke-13 ke bawah. Berarti, sebelum orang mengenal kertas, kita sudah mengenali kertas lebih dahulu. Yang terbuat dari bahan daluang, daun lontar, dan lain-lain. Dan menggunakan bahan tekstil yang baik. Nah, sekarang saya bertanya, kenapa Indonesia atau negara Asia Tenggara menjadi negara yang tertinggal dari negara-negara lain? Ya, jawaban cuma satu. Peradaban kita sudah dikikis oleh negara-negara penjajah. Dan negara penjajah menggali segala hal yang ada di Nusantara ini. Sehingga kita merasa diri kita tidak setinggi atau merasa diri yang rendah, kurang pede, kurang percaya diri. Nah, untuk itu teman-teman, saudara-saudaraku, mari kita bangkitkan semangat kita bersatu. Kita kenal bahwa bangsa kita adalah bangsa yang sulit ditaklukkan. Namun kita terlena dengan euforia yang ada. Semuanya kita yang lebih. Sehingga kita lalai bahwa negara Eropa telah memasuki daerah kita dan menjajah ratusan tahun. Sehingga kebesaran dari bangsa kita atau Nusantara menjadi lemah dan rendah. Dan itu adalah tugas kita untuk membangkitkan kembali kejayaan kita pada masa lalu. Oke teman-teman, demikian video kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bangkit dari keterburukan. Mari lawan COVID-19, jaga kesehatan, dan terus berpikir dan selalu belajar. Salam Yusuka.